Baik, kita akan mengerjakan sebuah program searching dengan algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan adalah data 1 sampai dengan 5. Kemudian kita melakukan pencarian data keempat. Mari kita mulai. Berikut adalah identitasnya. Pertama-tama kita lakukan import untuk java.io-nya. Kemudian kita import java.util. Setelah itu kita membuat kelas dengan nama grab. Dengan kita menambahkan awal adalah number of vertice-nya, yaitu private integer v atau vertice. Ini adalah number of vertice. Kemudian kita memasukkan untuk adjacency-nya, yaitu private linked list-nya dengan tipe data integer. Adjacency kita masukkan. Ini adalah adjacency-nya. Di awal-awal kita akan membuat sebuah konstruktor terlebih dahulu. Yaitu untuk integer v. Grab integer v, di mana v besar sama dengan v kecil. Untuk adjacency-nya bernilai sama dengan new linked list dari data v kecil, di mana for integer i sama dengan 0 dan i adalah nilai v dengan perulangan i, di mana adjacency-nya dari nilai i sama dengan new linked list. Kemudian kita akan menambahkan metode atau metode to add an edge into graph. Dengan cara kita memasukkan perintah atau script void add edge, di mana nilai integer v, integer w-nya, di mana adjacency untuk nilai v dot add w dalam kurung ini adalah untuk add w to vertices. Kita akan menambahkan nilai v pada vertice list-nya. Setelah itu kita akan menambahkan
a function metode search menggunakan DFS pertama kali, yaitu kita menambahkan coding void DFS util integer v dengan boolean visited, kemudian kita akan membuat marking as visited and print it, yaitu visited dari data nilai v bernilai true, kemudian kita akan print dengan sistem .out.print system.out.print dari nilai v tersebut. Kemudian kita menginputkan untuk recur for all the vertices, untuk masukkan ke dalam vertex. Kita masukkan perintah untuk iteratornya dengan tipe data integer, di mana i bernilai adjacency dari v dot list iterator. Dengan kondisi while i s.sneak bernilai integer n sama dengan i.next if not visited dari data n tersebut, maka DFS util bernilai n, visited. Ini adalah ending dari void DFS util. Kemudian kita akan melakukan DFS transversal jika menggunakan recursive DFS util. Kita masukkan print script void DFS util dengan nilai integer v, di mana kita memasukkan
marking untuk semua vertis yang tidak dikunjungi atau visited, boolean visited sama dengan new boolean dari nilai V besar. Kemudian kita akan memanggil recursive helper-nya untuk menampilkan DFS transversal dengan perintah DFS util dengan tipe data V sama dengan visited. Kemudian setelah DFS, kita akan menampilkan fungsi dari BFS, yaitu breadth transversal. Kita akan memberikan source data S. Mari kita tambahkan script void BFS util dengan nilai integer S-nya. Kemudian kita memberikan penanda untuk boolean visited-nya bernilai sama dengan new boolean dari data V. Setelah itu kita membuat antrian atau queue untuk BFS dengan perintah link listnya, link list tipe data integer, queue sama dengan new link list tipe data integer. Kemudian kita akan membuat marking jika node itu visited, kemudian kita enqueue. Visited dari data S sama dengan true dan queue add untuk data S. Kemudian kita akan menambahkan adjacent-nya, get all adjacent of the field. Kita berikan coding untuk while, view.size-nya bernilai not sama dengan 0, maka S sama dengan hue.poll kita tampilkan S-nya dengan sistem .out.print S
plus ya. Kemudian kita memberikan penanda jika adsense-nya tidak visited, maka akan diberikan penanda it visited and queued. If an adsense has not visited, then mark visited and kita masukkan iterator dengan tipe data integer, di mana nilai i sama dengan adjacent-nya untuk tipe data s dot list iterator. Dengan kondisi while i dot hasNext integer n sama dengan i dot next. If not visited dari data n, maka visited dari data n bernilai sama dengan true dan q.add dari data n. Ini adalah akhir dari void BFS. Selanjutnya kita akan memberikan driver method untuk mengetes fungsi di atas. Driver method. Kita masukkan public static void-nya dengan tipe data string, arguments, di mana grab g sama dengan new grab nilai 6. Kita masukkan g.add 0,1, kemudian g.add nilai kedua, kemudian add nilai yang ketiga, g.add nilai yang keempat, dan g.add nilai yang kelima. Kita akan mencetak depth first traversal
traversal starting from vertex 0 adalah kemudian kita bernilai g.dfs 0, kemudian kita menampilkan untuk BFS-nya, kita tambahkan backslash n supaya berpindah baris. Transversal starting from vertex 0. Kita panggil dengan g.bfs. Nah, ini adalah n dari public static void, sedangkan ini adalah ending dari kelas grabnya. Kita akan mengecek apakah coding kita berhasil dijalankan atau tidak dengan menekan tombol run di atas. Dari layar kita akan melihat bahwa coding kita telah berhasil dijalankan dengan nilai deep first transversal starting from vertex 0 bernilai 0, 1, 3, 4, 2, dan 5. Sedangkan untuk breadth first transversal starting from vertex 0-nya bernilai urut 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian untuk pembuatan coding program searching algoritma binary search. Terima kasih.